Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat bertemu dengan saya untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan atau kuliah pertama ini, kita akan bahas tentang makna dari lambang-lambang yang ada pada burung Garuda atau makna dari lambang-lambang dari Pancasila. Kita juga akan bahas sedikit tentang sejarah daripada Pancasila itu sendiri. Oke, kita langsung saja menuju materi pembelajaran kita sore ini. Bab 1. Makna lambang Garuda Pancasila. Burung Garuda merupakan mitos dalam mitologi Hindu dan Buddha. Garuda dalam mitos digambarkan sebagai makhluk separuh burung, sayap, paruh, cakar, dan separuh manusia, yaitu tangan dan kakinya. Lambang Garuda diambil dari penggambaran kendaraan Batara Wisnu, yakni Garudea. Garudea itu sendiri dapat kita temui pada salah satu pahatan di Candi Kidal yang terletak di Kabupaten Malang, tepatnya Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat, inilah gambar yang disebut sebagai Garudea, yaitu perwujudan dari makhluk yang berbentuk separuh burung dan separuh manusia atau separuh dewa. Garudea inilah yang di kemudian hari menjadi inspirasi dari terbentuknya lambang Garuda Pancasila. Garuda sebagai lambang negara menggambarkan kekuatan dan kekuasaan, dan warna emas melambangkan kejayaan. Karena peran Garuda dalam cerita pewayangan Mahabharata dan Ramayana, posisi kepala Garuda menengok lurus ke kanan. Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu 17 Agustus 1945, dengan rincian sebagai berikut. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17. Jumlah bulu pada masing-masing sayap ini baik kanan maupun kiri itu berjumlah 17. Kemudian jumlah bulu pada ekor berjumlah 8. Inilah ekor. Jumlah bulu pada ekor ini jumlahnya ada 8. Kemudian jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19. Inilah ini yang disebut di bawah ekor ini ada 19 jumlah bulunya. Kemudian jumlah bulu di leher berjumlah 45. Nah, jadi ini adalah hal yang mewakili tanggal kemerdekaan negara kita, yaitu 17 Agustus 1945, yang ada pada bagian-bagian tubuh dari Garuda Pancasila. Kemudian perisai, ini ya, yang disebut perisai itu ini. Perisai merupakan lambang pertahanan negara Indonesia. Gambar perisai tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Bagian latar belakang dibagi menjadi 4 dengan warna merah putih berselang-seling. Nah, ini 4 bagiannya yang warnanya merah dan putih berselang-seling. Ini merah, ini putih, nah ini putih, ini merah. Warna merah putih ini melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Yang merah berarti berani dan putih berarti suci. Dan sebuah perisai kecil miniatur dari perisai yang besar berwarna hitam berada tepat di tengah-tengah. Garis lurus horizontal yang membagi perisai tersebut menggambarkan garis khatulistiwa yang tepat melintasi Indonesia di tengah-tengah. Nah, ini yang disebut perisai kecil ini nih, yang berlambang bintang. Sementara garis khatulistiwa ini yang dimaksud sebagai garis khatulistiwa ini. Oke, kita lanjut. Emblem. Setiap gambar emblem yang terdapat pada perisai berhubungan dengan simbol dari Pancasila. Ada 5 simbol dari Pancasila, yaitu yang pertama adalah belambang bintang, yang kedua belambang rantai, yang ketiga berlambang pohon beringin, keempat berlambang kepala banteng, dan yang terakhir
atau sila kelima berlambang padi dan kapas. Sekarang kita bahas satu persatu tentang sila-sila yang ada pada Pancasila, yaitu pada sila ke-1. Nah, sila ke-1 ini berlambang bintang tunggal. Ya, sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5. Lambang bintang ini adalah menggambarkan agama-agama besar di Indonesia: Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, serta ideologi sekuler sosialisme yang diakui di Indonesia. Jadi lambang bintang itu dengan 5 sisi itu melambangkan tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, sila kedua yaitu dengan lambang rantai emas. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling membantu. Gelang yang lingkaran menggambarkan wanita, sementara gelang yang persegi menggambarkan pria. Jadi lambang rantai itu terdiri dari rata-rata atau gelang-gelang yang bentuk yang satu kotak atau persegi, yang satu bulat atau berbundar gitu ya, berbentuk lingkaran. Nah, gelang yang berbentuk kotak atau persegi ini melambangkan pria atau warga pria di Indonesia, sementara lambang gelang yang berbentuk bulat atau lingkaran melambangkan wanita-wanita Indonesia. Yang ketiga atau sila ketiga adalah pohon beringin. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan pohon beringin yang memiliki makna sebagai berikut, yaitu pohon beringin atau Ficus benjamina adalah sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar tersebut dengan bertumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal ini menggambarkan kesatuan Indonesia. Pohon ini juga memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Hal ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai akar budaya yang berbeda-beda. Jadi pohon beringin itu melambangkan sebuah kekuatan ya, karena pohon beringin ini kan ada pohon yang besar dengan akarnya yang tumbuh ke dalam, kemudian juga daun-daunnya rimbun dan lebat, namun tetap memiliki banyak akar-akar yang menggantung. Jadi selain akar tunggal yang kedal yang di dalam tanah itu, juga dia memiliki akar yang banyak yang menggantung gitu. Nah, akar-akar yang menggantung ini dilambangkan sebagai bagian-bagian dari negara Indonesia ya. Jadi pohon beringin itu dimaksudkan atau dilambangkan sebagai persatuan dari seluruh akar-akar yang banyak yang diibaratkan sebagai bagian dari negara Indonesia, tetapi walaupun begitu banyak tetap satu. Jadi itu adalah lambang dari sila ketiga, yaitu pohon beringin. Yang keempat adalah kepala banteng. Sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Binatang banteng atau bahasa latinnya disebut Bos javanicus atau lembu liar adalah binatang sosial, sama halnya dengan manusia, seperti keputusan Presiden Soekarno di mana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama secara musyawarah dengan gotong royong dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Jadi sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, banteng itu adalah makhluk sosial atau binatang sosial, seperti juga halnya manusia sebagai makhluk sosial. Jadi makhluk sosial ini gak bisa hidup sendirian. Dia butuh teman, butuh partner, butuh komunitas atau butuh lingkungan. Nah, seperti kalau kalian lihat misalnya banteng itu selalu berkelompok, gak pernah ada banteng jalan sendiri-sendiri, kecuali banteng yang ketinggalan dari kelompoknya. Banteng ini juga seperti manusia, membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi. Begitu juga jadi di dalam mengambil sebuah keputusan, makhluk sosial ini akan selalu bersama-sama mengambil keputusan berdasarkan hasil kesepakatan atau berdasarkan musyawarah. Oleh karenanya itu lambang keempat ini atau sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang-orang lain dalam kehidupannya.
Selanjutnya adalah sila kelima, dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas yang menggambarkan sandang dan pangan merupakan kebutuhan pokok setiap rakyat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan sosial di mana tidak adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lainnya. Namun hal ini bukan berarti bahwa negara Indonesia memiliki ideologi komunisme. Jadi padi dan kapas ini melambangkan kebutuhan pokok setiap warga Indonesia yang harus dipenuhi. Di lain sisi, padi dan kapas ini juga melambangkan kemakmuran dan kesuburan negara Indonesia. Jadi negara Indonesia ini adalah negara yang subur dan makmur, di mana setiap kebutuhan dari rakyatnya itu mampu terpenuhi. Begitu juga setiap kebutuhan rakyatnya tentang tentang keagamaan, tentang sandang, pangan, dan segalanya itu mampu dipenuhi oleh negara Indonesia sebagai negara yang subur dan makmur. Jadi padi kapas ini melambangkan kesuburan, juga melambangkan kecukupan dari sebuah negara di dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat lebih jelas lagi adalah lambang burung Garuda ya. Kita ulas lagi sedikit tadi. Jadi burung Garuda ini adalah lambang negara Indonesia, di mana burung Garuda ini terlihat dengan posisi kepala menengok ke arah kanan. Kalau dari kita nih di depan menengok ke arah kiri, tapi dari burungnya itu kan ke arah kanan. Kemudian terdiri dari dua sayap, kemudian di tengahnya ada perisai besar yang terbagi menjadi 4 bagian atau 5 bagian dengan perisai kecil di tengahnya ya. Jadi ada 5 bagian, yaitu yang mewakili sila-sila Pancasila ada 5. Itu ini sila 1, kemudian sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Di tengah perisai ini ada perisai kecil, kemudian ada garis yang horizontal dan vertikal. Garis yang horizontal ini melambangkan garis khatulistiwa di negara Indonesia. Kemudian sini ada 2 kaki, 2 cakar kaki yang menggenggam erat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Yang Bhinneka Tunggal ini memiliki maksud bahwa negara Indonesia walaupun terdiri dari rakyat yang berbeda-beda, baik bahasanya, daerahnya, maupun sukunya, tetapi tetap menjadi satu juga, menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Nah, jadi ini adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda yang menjadi dasar dari negara kita, yaitu Pancasila. Selanjutnya ini adalah lambang Garuda yang kalau kita lihat secara jelas sekarang nih, karena gambarnya besar. Ini yang dimaksud dengan gambar burung ya. Ada gambar manusia, yaitu gambar dewa. Gambar inilah yang kemudian menjadi inspirasi, atau katakanlah yang diperkirakan menjadi inspirasi dari terwujudnya lambang Garuda Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Baiklah, itulah tadi perkuliahan kita tentang makna dari lambang-lambang Garuda Pancasila. Sampai berjumpa dengan perkuliahan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.